Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan lagi ya pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang zona integritas atau zona kejujuran ya teman-teman. Oke, ini ada di Permenpan nomor 90 tahun 2021. Nah, ini juga bisa diistilahkan Island of Integrity. Zona integritas ini teman-teman atau ZI itu berhubungan dengan WBBM dan WBK. WBBM ini adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kalau WBK wilayah bersih dari korupsi. Nah, untuk zona integritas ini teman-teman dibuat bertujuan agar semua instansi pemerintah itu mulai peduli gitu dengan isu-isu korupsi ya, dan isu-isu yang lain termasuk tentang pelayanan. Jadi instansi pemerintah itu dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi di mana inovasi-inovasi itu harus sesuai standar dari zona integritas ini. Nah, nantinya dampaknya itu instansi pemerintah akan bebas dari korupsi dan bisa melayani masyarakat dengan bersih dan transparan, akuntabel, dan sebagainya. Oke, untuk zona integritas ini, teman-teman, itu ada beberapa istilah juga yang menurut saya penting. Yang pertama adalah tim penilai internal, kemudian tim penilai nasional. Jadi dalam menentukan zona integritas ini, nggak asal-asalan ya teman-teman. Jadi memang ada standar-standar tertentu, tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, untuk tim penilai internal ini adalah tim penilai di instansi untuk melakukan evaluasi terkait zona integritas. Jadi semisal ada instansi daerah ingin mencoba menciptakan zona integritas, maka akan ada tim penilai internalnya, teman-teman, untuk melakukan evaluasi. Kemudian tim penilai nasional ini adalah tim penilai yang akan menilai atau melakukan evaluasi dari hasil tim penilai internal. Nah, jadi yang menentukan instansi itu dapat penghargaan WBBM, WBK itu dari tim penilai nasional, teman-teman. Oke, jadi itu saja ya yang penting yang saya sampaikan. Nah, kemudian ini logonya ya, WBBM, WBK. Untuk WBM ini wilayah birokrasi bersih dan melayani, teman-teman hafal ya kepanjangannya. WBK wilayah bersih dari korupsi. Nah, ini dampaknya ya teman-teman. Jadi dampak Island of Integrity ini atau zona integritas ini memang yang pertama, target pertamanya adalah membebaskan instansi-instansi pemerintah dari yang namanya korupsi, teman-teman. Ya, korupsi. Jadi konsepnya zona integritas ini, semisal ada satu instansi itu ditetapkan sebagai zona integritas atau ZI. Nah, ini walaupun di sekitarnya itu korupsi semua, instansi di sekitarnya itu korupsi semua, teman-teman, zona integritas ini dia nggak akan terpengaruh dengan lingkungannya yang buruk ini. Nah, itu namanya zona integritas. Tujuan utamanya memang untuk bebas dari korupsi. Nah, nantinya dari zona integritas ini, teman-teman, itu pemerintah berharap ke depannya instansi yang menerapkan zona integritas ini bisa memberikan efisiensi yang lebih baik di lingkungan sekitarnya, ya. Jadi bisa memancarkan sebuah cahaya kejujuran ya kepada instansi di sekitarnya supaya mau juga beralih ke zona integritas atau zona di mana instansi kita itu bebas dari korupsi dan bisa melayani masyarakat dengan bersih dan akuntabel seperti itu ya. Nah, kemudian dampak paling tingginya itu water system di mana nanti dari zona integritas ini bisa memberikan dampak lebih luas lagi ya kepada instansi-instansi di sekitarnya.
Nah, sehingga nanti bisa jadi instansi sekitarnya ini menciptakan ZI juga atau zona integritas juga. Kemudian akan berdampak lagi di instansi sekitarnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya harapan pemerintah, makanya kenapa ada penghargaan WBBM dan WBK ini, teman-teman. Ya. Itu saja teman-teman yang menurut saya penting kalian ketahui ya. Kalau teman-teman merasa apa yang saya sampaikan masih kurang, teman-teman bisa baca sendiri di Permenpan nomor 90 tahun 2021. Kalau di tahun lalu, di tes CPNS tahun lalu, teman-teman, ini kayaknya nggak tahu ya ada yang masuk atau enggak, tapi dari teman-teman nggak ada yang ngomong ada yang masuk sih. Saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi dari teman-teman yang komunikasi sama saya itu nggak ada yang bilang ini ada masuk materinya. Cuma nggak apa-apa, kita belajar sedikit ya sebagai pengetahuan aja, siapa tahu kan ditanyakan gitu kan. Apa kepanjangan dari WBK atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain. Yang penting kan kita tahu konsepnya seperti apa, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya, nggak panjang karena masih banyak materi kita yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.